Siapa nih? Kakak. Ini siapa sih, Kak? Oh ini tuh Jose Rizal. Jose Rizal lahir pada 19 Juni 1865. Selain pria dan kekuatan intelektual dan bakat artistik yang sangat dihormati oleh orang Filipina sebagai pahlawan nasional mereka. Unggul dalam segala hal yang dia pikirkan, kedokteran, puisi, sketsa, arsitektur, sosiologi, dan banyak lagi. Meskipun sedikit bukti, dia menjadi martir oleh otoritas kolonial Spanyol atas tujuan konspirasi, dipaksutan, dan pemberontakan ketika dia baru berusia 35 tahun. Nah, Jose Protásio Rizal Mercado y Alonso Realunda adalah seorang yang lahir di Calamba, Laguna, anak ketujuh dari anak Francisco Rizal Mercado dan ibu Theodora Alonso Realunda. Keluarga tersebut adalah petani yang kaya dan juga menyewa tanah dari Odo Religius Dominica, keturunan seorang imigran Cina bernama Domingo Lendo. Mereka mengubah nama mereka menjadi Mercado atau pasar di bawah tekanan perasaan anti Cina di antara penjajah Spanyol. Kakak, jadi Jose Rizal itu pahlawan dari Filipina ya? Iya, Jose Rizal adalah pahlawan dari Filipina. Mau tahu lebih lanjut? Ini aku baru berikutnya. Kakak, Jose Rizal itu studinya di mana aja sih? Jadi beliau sejak usia dini Rizal menunjukkan kecerdasan sebelum waktunya. Dia belajar alfabet dari ibunya pada usia 3 tahun dan bisa membaca menulis pada usia 5 tahun. Rizal menghadiri Ateneo Medical di Manila terus pada usia 16 tahun. Dengan pendidikan tertinggi, ia mengambil kursus pasca sarjana di sana dalam survei tanah bisa menyelesaikan pelatihan superiornya pada tahun 1877 dengan lulus ujian lisensi pada Mei 1878. Tetapi sayangnya dia tidak bisa menerima lisensi tersebut kooperatif karena dia baru berusia 18 tahun. Dia diberikan lisensi pada tahun 1881 ketika dia mencapai usia pada dewasa pada tahun 1878. Dia mendaftar di Universitas Santo Thomas Bagi Brother. Nah, dia kemudian berhenti sekolah karena menuduh diskriminasi terhadap siswa Filipina oleh seseorang profesor Dominika. Pada Mei 1882, Rizal naik kapal ke Spanyol tanpa memberitahu orang tuanya. Ia mendaftar di Universitas Sentral di Madrid. Setelah tiba pada Juni 1865, menerima gelar kedokteran pertamanya pada usia 23 tahun, dan tahun berikutnya ia lulus dari jurusan filsafat dan sastra. Terinspirasi oleh kebutuhan ibunya yang semakin parah, Rizal selanjutnya pergi ke Universitas Paris dan kemudian Universitas Heidelberg untuk studi lebih lanjut di bidang oftalmologi. Di Harvard, ia belajar di bawah bimbingan profesor terkenal bernama Otto Becker. Rizal menyelesaikan gelar kedokteran keduanya di Heidelberg pada tahun 1887. Untuk kelanjutannya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Rizal tinggal di Eropa selama 10 tahun dan menguasai sejumlah bahasa. Ia berbicara dalam lebih dari 10 bahasa yang berbeda. Saat berada di Eropa, pemuda Filipina itu mengesankan semua orang yang dengan pesona kecerdasan dan pengusahaan berbagai bidang studi yang berbeda. Rizal unggul dalam seni bela diri, patung, melukis, mengajar, antropologi, jurnalisme, dan lainnya. Ketika Rizal kembali ke rumah untuk berkunjung, ia menerima panggilan gubernur jenderal dan harus membela diri dari tujuan penyebaran ide-ide sosialis. Meskipun gubernur Spanyol menerima penjelasan, gereja Katolik kurang mau memaafkan. Pada tahun 1891, Rizal menerbitkan novel berjudul El Filibusterismo. Ketika diterbitkan dalam bahasa Inggris, menjadi The Reign of Greed. Nah, dalam novel dan editorial surat kabar Mesir menyerukan sejumlah informasi sistem kolonial Spanyol di Filipina. Dia mengajak kebebasan berbicara dan berkumpul hak yang sama di depan hukum untuk orang Filipina.
Dari para imam-imam Filipina inilah menghasilkan orang-orang Spanyol yang sering korup. Nah, selain itu, Rizal menyerutkan Filipina menjadi provinsi Spanyol dengan perwakilan di legislatif atau Corral Generals. Rizal tidak pernah menyurutkan kemerdekaan bagi Filipina. Meskipun demikian, pemerintah kolonial menganggapnya sebagai seorang radikal yang berbahaya dan menyatakan sebagai musuh negara. Pada tahun 1862, Rizal kembali ke Filipina. Dia sekadar dituduh terlibat dalam pemberontakan pembuat bir dan diasingkan di kota Dapitan. Di Pulau Mindanao, Rizal akan tinggal di sana selama 4 tahun, mengajar di sekolah dan mendorong reformasi pertanian selama periode tersebut. Cerita dilanjut. Setelah Rizal terus-menerus menggaungkan kemerdekaan, orang Filipina semakin bersemangat untuk melakukan pergerakan. Dan begitu terinspirasi oleh organisasi Rizal La Liga. Para pemimpin pemberontakan seperti Andres Bonifacio terus-menerus ingin melawan bangsa Spanyol. Di Dapitan, Rizal bertemu dan jatuh cinta kepada Josephine Bracken. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Pada tahun 1896, saat revolusi Filipina pecah, Jose Rizal menentang kekerasan dan memperoleh izin untuk pergi ke Kuba untuk merawat korban demam kuning sebagai syarat kebebasannya. Bonifacio dan rekannya berusaha membujuk Rizal untuk melarikan diri bersama mereka, tapi ia menolak. Dalam perjalanannya, Rizal ditangkap oleh Spanyol, dibawa ke Barcelona, kemudian diekstradisi ke Manila untuk diadili. Rizal diadili oleh pengadilan militer dan didakwa dengan konspirasi, hasutan, dan pemberontakan. Meskipun kurangnya bukti keterlibatannya dalam revolusi, Rizal dihukum atas tuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Jose Rizal dikenal hari ini di seluruh Filipina karena kecemerlangan, keberanian, perlawanan damai terhadap tirani, dan kasih sayang. Anak-anak Filipina mempelajari karya sastra terakhirnya, yaitu sebuah puisi yang berjudul Mi Ultimo Adios, yang artinya selamat tinggal terakhirku, dan dua novel yang terkenal didorong oleh Pesahidan Rizal. Revolusi Filipina berlanjut hingga tahun 1898. Dengan bantuan dari Amerika Serikat, Kepulauan Filipina mengalahkan Spanyol. Filipina mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898, yang menjadi Republik Demokratis pertama di Asia. Begitulah cerita tentang Jose Rizal, pahlawan dari Filipina. Selama tinggal di Eropa, ia juga mulai menulis novel. Rizal menyelesaikan buku pertamanya yang berjudul Noli Me Tangere, yang artinya jangan sentuh aku, saat tinggal di Wilhelmsfeld, Jerman bersama pendeta Karl Ulmer. Novel ini merupakan dakwaan protes terhadap gereja Katolik dan pemerintah kolonial Spanyol di Filipina, dan publikasinya mengukuhkan posisi Rizal dalam daftar pembuat onar pemerintah kolonial Spanyol.